itu menubuatkan ini semua 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi ini 2700 tahun yang lalu ada firman ini dan terjadi pada zaman kita. Hebat sekali Bapak kita. Ketika Tuhan membandingkan manusia akhir zaman dengan serigala yang sadis dan kejam itu. Bayangkan gak main-main ini saudara. Ada apa? Lihat, serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Jadi sesadis itu serigala, tapi masih sayang anak-anaknya. Masih mau netei anak-anak. Terus dikatakan, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Ayat 4 sekalian dulu. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Saudara, kenapa bisa begini? Ayo kita jujur. Lihat berita yang kita dengar hari-hari ini. Itu sudah sejak berapa tahun yang lalu. Ada bayi dibuang. Betul? Ada bayi ditinggal di mana. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Itu banyak terjadi. Nah ini ayatnya. Serigala saja gak pernah buang anaknya. Ketika saya diskusi dengan banyak orang. Kejam perempuan itu. Saya bilang, hei jangan asal ngomong. Saya berkata pada laki-laki yang berkata, kejam betul perempuan itu. Sedangkan kita berkata, kenapa gak kasih saya aja anaknya? Tunggu dulu. Kalau saudara jadi perempuan itu, akan berbuat yang sama. Kenapa? Dengarkan ini. Maka itu jangan salahkan perempuan-perempuan itu. Sekarang dia harus menyimpan dalam tubuhnya anak itu. Tapi bapaknya lari. Renungkan, kalau kita sebagai perempuan yang digitukan, kita pun berkata, aku gak suka dengan kamu. Bapak mau aja gak ngurus kamu. Kenapa kamu ada di sini? Bisa ngerti perasaan perempuan yang disakiti, ditiduri, ada anaknya terus ditinggal pergi begitu. Maka itu saudara, mengapa dunia ini makin kacau ketika laki-laki jadi rusak? Betul kalau saya mau katakan ini. Saudara, ada salah satu kebiasaan saya. Setiap 1 Januari, sudah sekian banyak tahun. Salah satu yang saya harus perhatikan adalah pidato General Secretary United Nations. Itu setiap tahun 1 Januari saya harus ikuti. Kenapa? Di samping saya dengar Roh Kudus bilang apa untuk tahun ini dalam pelayanan, maka saya harus mengikuti bahwa Sekjen PBB itu tiap tahun sudah punya arah untuk seluruh bangsa di dunia tahu. Nah 1 Januari 2005 waktu itu masih Kofi Annan. 1 Januari yang kemarin ini itu pertama kali saya mengikuti pidatonya Ban Ki-moon. Sekjen PBB yang orang Korea pertama kali. Dia adalah orang Asia kedua setelah Utan, orang Burma tahun 60-an yang lalu. Nah waktu saya mengikuti tanggal 1 Januari 2005, 6 hari setelah tsunami, Kofi Annan salah satu pidatonya dia berkata begini. The great influx, saya lupa istilah pronunciation ini, influx tahu? And the biggest an outbreak. Dia berkata, 2 kata itu saya gak akan lupa. Influx dan outbreak. Itu wabah yang menular ke seluruh dunia. Dia bilang, bukan tsunami, karena baru tsunami. Bukan AIDS, bukan disaster yang lain, dia bilang. Tapi bencana terbesar bagi umat manusia mulai 2005 selanjutnya adalah, dia berkata, jumlah street kids akan melipat ganda sekian ratus %. Saya kaget waktu dengar itu. Dan saudara lihat, dan itu terjadi. Siapa tadi malam dengar SBS, lihat SBS di TV? Saya lihat SBS tadi malam, hati saya hancur. Di Rumania,
di kota Bukares. Ada sekian ribu anak-anak street kids yang hidupnya di bawah tanah. Ada yang lihat nggak tadi malam itu? Ngeri sekali. Dan mereka penghisap lem. Mereka sudah free sex di situ. Tinggal di bawah tanah di got-got itu. Di antara pipa-pipa gas. Selesai itu ditunjukkan. Anak-anak di kota-kota Irak dan Iran. Yang umur 10 tahun termuda jadi pelacur. Karena bapaknya mati di perang. Ibunya membiarkan. Saudara, maka tuh ketika saya ketemu hamba-hamba Tuhan, saya berkata, ngapain kamu rebutan jemaat? Kalau kamu mau nengok keluar sana sedikit aja. Di perempatan-perempatan, di pasar-pasar, di terminal-terminal. Ada generasi ini. The fatherless generation. Yang kita harus ambil mereka. Di Jakarta, saudara. Di kota Jakarta sendiri. Itu ada hampir 2 juta anak-anak ini. Departemen Sosial menghitung di seluruh Indonesia diperkirakan lebih 7 juta anak jalanan. Di seluruh Indonesia. Saya bilang pada banyak gereja, itu jemaat. Ayo ambil mereka. Saudara, di Sydney, kemarin kami dari Brisbane, dari Gold Coast. Mendengar cerita, begitu banyak anak-anak gak bisa pulang ke rumah ibunya. Karena bapaknya gak ada, mereka gak betah. Saya banyak melayani ibu-ibu yang sebagai single mother. Hanya ada 1 di antara 2 karakter yang paling menonjol bagi seorang single mother. Kalau enggak yang anti klimaks atau yang klimaks. 1, dia akan cenderung begitu protected kepada anaknya. Over protected. Atau yang kedua, ignore sama sekali. Dua-dua sama salah. Berapa banyak anak-anak yang kami layani ketika mereka capek dengan mamanya. Karena over protected. Wajar kalau single mother begitu overprotective pada anak-anaknya. Karena dia rasa gak sanggup. Jadi berlebihan cara mengawasi anak. Anak gak betah juga. Yang 1, ya biarin. Dia berkata, bapak mau jangan ngurus kamu. Ngapain aku sibuk ngurus kamu? Itu hati seorang single mother yang disakiti. Terus saya bilang pada seorang ibu itu. Dia orang Indonesia, suaminya orang Australia tapi sudah cerai. Terus gimana? Itulah yang saya jadi masalah. Cuma anak 1. Ayo kita mikir itu. Ayat 10. Jadi papa-papa mereka yang berbuat jahat. Maaf, ayat 4 saya ulangi sedikit. Sehingga bayi-bayi lidahnya melekat di langit-langitnya. Karena haus. Kanak-kanak minta roti. Enggak cuma roti jasmani. Tapi minta kasih sayang. Enggak cuma haus karena susu. Kasih sayang. Tapi tak seorang yang memberi. Ayat yang ke-10. Dengan apanya? Tangan sendiri. Ini hebatnya Alkitab. Enggak berkata ibu, bukan mother, tapi woman. Dengan tangan sendiri, wanita yang bagaimana? Lemah lembut, memasak, merebus kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Secara hurufiah tidak akan terjadi. Sampai saya membuktikan. Saudara, siapa yang sering dengar istilah trafficking? Tahu itu kata itu. Dan itu banyak terjadi di negara-negara the third world. Indonesia termasuk yang besar juga. Apa itu? Penjualan manusia. Penjualan bayi. Bukankah terjadi? Karena lapar, jual anak. Baik yang masih bayi, maupun yang sudah mulai remaja. Untuk seks, untuk pelacur. Akhir November lalu, Indonesia gempar. Nggak tahu sering ngikuti berita itu tidak. Di Depok, perempuan gila, diperkosa, dan dia hamil. Dia melahirkan di sebuah rumah kosong. Sampai ibu presiden menangis mendatangi perempuan itu. Karena gila. Tetangga-tetangga lihat dia sudah melahirkan. Tapi berapa waktu kemudian
Mereka nggak lihat perempuan ini keluar rumah kosong itu bawa anaknya. Akhirnya mereka datang. Mereka terkejut. Anaknya sudah dibakar, saudara. Untuk barbeque. Dan sudah dimakan sebagian badannya masih sisa. Gempar. Dan ternyata betul. 2700 tahun yang lalu firman ini dinubuatkan. Bahkan lahir satu generasi yang seperti ini. Jangan salahkan perempuan-perempuan itu. Yang salah adalah laki-laki ini. Maka itu gereja, ini bukan para malaikat yang bisa memulihkan. Dan ini bukan Tuhan Yesus yang harus turun lagi untuk menyelesaikan. Ini tugas kita semua. Katakan amin. Maka itu ketika Filipus menjerit, Lord, please show us the Father. It is enough for us. Bukan program gereja, bukan doktrin yang mereka butuhkan pada akhir zaman. Tapi seorang papa, dan dunia akan sembuh dengan itu. Saudara, ayo kita renungkan ini, kita pikirkan ini. Ketika dunia memerlukan seorang ayah. Di antara anak-anak yang Tuhan serahkan kepada kami, ada satu yang paling kecil. Dan sekarang Irwan sedang menyekolahkan anak ini untuk les suara. Namanya Joshua, dia umur 9 tahun, saudara. Setiap kali dia telepon saya, dia itu kalau memanggil papa pada saya itu memang dia nggak punya papa, dia nggak pernah tahu siapa bapaknya. Itu begitu manja. Dan mengherankan tiap kali dia telepon, dia pasti bilang, papa jangan mandi malam. Nah, Januari yang lalu, dia berkata, Pak, ini tahun 2007. Iya, sudah tahu kenapa. Dia bilang peraturan tetap berlaku. Di 2007 pun papa nggak boleh mandi malam. Saya tertawa dan yang mendengar dia ngomong tertawa. Saudara, saya pernah tanya, kenapa kamu begitu misalnya concern, perhatian pada papa mandi malam? Dia jawab begini. Karena papa adalah orang pertama yang saya kenal sebagai papa. Dan saya nggak mau papa sakit karena papa mandi malam. Wih, saya kaget. Anak umur 9 tahun. Dan saya bisa banyak cerita lagi. Saya dapat anak itu waktu saya siaran di radio ini di kota Makassar. Lalu Tuhan jamah dia, anaknya dewasa sekali. Dan dia bangga punya kakak seperti Irwan, dia suaranya bagus. Dia ingin juga jadi penyanyi. Nah, ayo kita sembuhkan dunia ini. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Saya percaya Samuel dan Lydia kalian akan dipakai Tuhan betul untuk ini. Ketika Tuhan banyak serahkan kepada kalian anak-anak muda, Tuhan akan pulihkan generasi ini. Janji anak laki-laki, janji suami-suami untuk kita hidup benar. Setan sudah pegang kartu mati. Kartu truf istilahnya dalam main. Dan apa kartu mati setan? Rusak bapak-bapak. Dunia akan hancur. Aneh sekali. Bukan karena apa-apa, karena bapak yang dirusak. Mari kita mengambil.